Jangan pernah meremehkan kekuatan manusia karena sekalipun Tuhan tidak pernah. Merupakan kutipan yang ada di dalam novel 2 karya Doni Dirgantoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah novel 2 karya Doni Dirgantoro yang menceritakan mengenai keberanian, keterbatasan, serta kekuatan dukungan dari keluarga, cinta, sahabat. Nah, sebelumnya saya Noviatun Suhriya dengan NIM 341025000059. Nah, pada buku 2 ini, pada chapter pertama, itu berisi mengenai ketegangan-ketegangan yang dialami oleh sepasang suami istri ketika menyambut kelahiran anak kedua mereka. Nah, di sini ada tokohnya itu ada mama, papa, sama dokter. Nah, dokter di sini itu dokternya sudah sepuh, terus mau pensiun gitu kan. Nah, ketika mamanya itu mau melahirkan walaupun anak kedua, papa itu tetap merasa khawatir akan kondisi mamanya. Terlebih lagi ketika dokter itu bilang anaknya kembar terus harus sesar. Nah, abis itu papa itu menyetujui bahwa kelahiran anak keduanya itu sesar. Terus papa juga mempercayai bahwa anak keduanya itu kembar. Namun setelah sesarnya itu sudah berhasil, anaknya sudah keluar ya, bayinya sudah lahir, itu ternyata anaknya itu nggak kembar. Dokternya itu salah, mungkin karena sudah sepuh gitu. Dokternya di sini juga agak bisa dibilang songklak gitu. Nah, lahirlah seorang bayi dengan kondisi yang bisa dikatakan sangat jarang. Karena apa? Karena kelahirannya itu kondisi badannya itu berat badannya itu 6 kilo, dimana kan bayi pada umumnya itu kan hanya 3-2 kilo. Namun di sini tuh bayinya berat badannya itu mencapai 6 kilo. Di situ papa mama nggak pak menanyakan ke dokter apakah kondisi anaknya baik-baik aja. Nah, dokternya itu bilang anaknya itu baik-baik saja. Terus lanjut ke chapter berikutnya di mana kakek dan neneknya itu menjenguk dan kaget. Sebenarnya mereka itu nggak kaget sama kondisinya. Terus kakeknya itu tiba-tiba menyadari bahwa kondisi cucunya itu kayak pernah terjadi. Namun pada chapter selanjutnya itu nggak dijelaskan apa yang terjadi pada bayi tersebut. Ngomong-ngomong, bayi tersebut itu namanya Gusni dan kakaknya itu namanya Gita. Nah, abis itu kakek dan neneknya di suatu malam itu ketika si Gusni itu tidur di ranjang bayi, kakek dan neneknya itu memanggil papa dengan wajah yang tidak biasanya kayak papa itu punya firasat sama mama itu punya firasat bahwa yang bakal kakek katakan itu sesuatu yang penting dan gimana ya, kayak mendesak gitu kan. Nah, abis itu di situ nggak menjelaskan kakek neneknya itu cerita apa kepada papa dan mamanya. Namun langsung berlanjut, si mamanya itu bilang sama Kak Gita bahwa dia itu harus sayang sama adiknya. Dimana kan anak kecil yang punya adik kan pasti cemburu kan. Nah, itu kan udah lah ngalamin kecemburuan, terus diyakinkan sama papanya bahwa Kak Gita juga sama dulu ketika Kak Gita masih bayi, papa juga yang mengajari Kak Gita untuk berjalan dan lain sebagainya. Nah, tibalah di chapter ketika usia Gusni itu 6 tahun, di mana dia itu menonton sebuah televisi pertandingan bulu tangkis. Di situ Susi Suasanti itu memenangkan sebuah pertandingan bulu tangkis tersebut, di mana papanya juga itu merupakan pengusaha kok yang sangat laris. Namun di situ juga pernah mengalami penurunan omset karena digantikan oleh beda yang koknya itu lebih ringan gitu. Habis itu si di dalam ruangan TV tersebut itu saya agak takjub sih. Di tengah keterbatasan yang dialami Gusni, keluarganya itu sangat mendukung Gusni dengan kondisi apa yang ada yang dimiliki oleh Gusni tersebut, dengan keterbatasan tersebut. Mama papanya itu mendukung setiap apa yang Gusni lakukan. Dan Gusni itu juga tertarik sama yang namanya bulu tangkis melihat kakaknya karena kakaknya itu pemain bulu tangkis yang hebat.
Oke, lanjut ya teman-teman. Tadi kan kakak si Gusni itu memiliki ketertarikan kepada bulu tangkis karena kakaknya juga itu adalah pemain bulu tangkis yang selalu memenangkan perlombaan. Nah, tibalah ketika ini langsung lanjut ke chapter berikutnya. Saya lupa itu di chapter berapa, tapi itu ada sebuah adegan di mana Gusni itu duduk dengan orang yang ramping, di mana temennya yang ramping itu agak kesusahan karena badan Gusni yang super duper besar. Terus habis itu si Gusni bel istirahat kan berbunyi. Nah, itu dia langsung ke kantin terus mencari onde-onde sebanyak itu, terus coki-coki. Namun pada hari itu ada yang sudah memborong juga. Gusni itu mencari di sekeliling kantin. Ternyata ada juga anak laki-laki yang bertubuh sama seperti Gusni sedang menghadap onde-onde yang biasanya Gusni beli. Nah, disitulah awal mula dari pertemuan antara Harry dan Gusni yang merupakan kayak bukan kekasih sih. Pada saat itu masih teman biasa. Karena ya biasa lah ya namanya anak gadis. Tapi di situ itu saya herannya itu pas kelas 6 SD. Terus abis itu timbullah kedekatan mulai dari si Gusni menceritakan cita-citanya kepada Harry pun menceritakan cita-citanya kepada Gusni, di mana Harry bilang kalau dia ingin menciptakan restoran bakmi yang di sananya itu penuh dengan cinta. Terus pas itu Harry juga ngajak si Gusni untuk main ke warungnya, dan Gusni juga senang karena di keluarganya Harry itu orangnya senyum, sama semua, badannya itu sama semua, mulai dari papa mama Harry gitu. Habis itu Gusni juga menceritakan keinginannya untuk bermain bulu tangkis. Dia juga pernah main bulu tangkis. Namun pada saat itu karena kondisi badannya yang bisa kita katakan gendut gitu ya. Terus dia juga itu pernah pingsan. Nah, papa mamanya khawatir akan kondisi tersebut sehingga papa mamanya itu melarang Gusni untuk main bulu tangkis. Nah, terus tibalah sebuah konfliknya itu sudah menguat di halaman 200-an. Tadi kan dari halaman 1 sampai 200 itu masih ramang-ramang. Terus di situ juga sebenarnya ada sebuah masalah di mana ketika nggak tahu itu masalah Indonesia ketika reformasi atau apa, itu ada kayak pengeboman atau penjajahan gitu. Terus kondisi Gusni itu terjatuh dan dia itu kayak ngalamin trauma. Restoran bakminya juga itu kebakar. Gusni dan Harry itu akhirnya terpisah, di mana yang biasanya Gusni melihat Harry tersenyum terus, kali itu dia melihat si Harry itu menangis. Abis